Dimulai dari jatuhnya Saddam Hussein hanya dalam hitungan minggu pada tahun 2003 hingga runtuhnya rezim Muammar Gaddafi di Libya 8 tahun kemudian, pola itu tampak jelas. Bahkan di Suriah, rezim Bashar al-Assad terus ditekan secara brutal melalui jalur militer dan politik selama bertahun-tahun. Satu persatu, negara di Timur Tengah pernah diguncang, diserang, dan dipaksa berubah arah. Namun, ada satu negara yang terus disebut sebagai ancaman utama, tetapi tidak pernah benar-benar diserang secara penuh: Iran. Sejak Revolusi 1979, hubungan Teheran dan Washington nyaris tak pernah membaik. Sanksi dijatuhkan, tekanan diplomatik diperketat, operasi rahasia dijalankan. Bahkan, ancaman militer berulang kali muncul dalam pidato politik Amerika Serikat. Israel secara terbuka menyebut program militer Iran sebagai ancaman eksistensial di kawasan. Tetapi, sampai hari ini, tidak pernah ada invasi besar, tidak ada operasi darat skala penuh, dan tidak pula ada shock and awe seperti yang pernah terjadi di Baghdad, Irak. Pertanyaan besarnya, mengapa? Apakah karena Iran terlalu kuat? Ataukah karena harga untuk mengalahkannya yang terlalu mahal? Selama 2 dekade terakhir, Timur Tengah telah menjadi laboratorium kekuatan militer Amerika. Irak menunjukkan betapa cepat sebuah rezim bisa runtuh. Libya memperlihatkan bagaimana intervensi udara dapat mengubah peta kekuasaan. Afghanistan menjadi contoh panjangnya perang yang melelahkan. Namun, Iran berbeda. Iran bukan negara kecil yang terisolasi. Ia memiliki populasi lebih dari 80 juta jiwa, wilayah luas dengan bentang pegunungan yang sulit ditembus, serta sistem pertahanan yang dibangun selama lebih dari 4 dekade dalam bayang-bayang ancaman. Lebih dari itu, Iran tidak pernah menunggu untuk diserang. Ia menyiapkan skenario jika perang benar-benar datang. Ia membangun jaringan pengaruh di luar perbatasannya. Ia mengembangkan rudal dan drone canggih ketika akses ke pesawat tempur modern ditutup. Ia memanfaatkan letak geografisnya untuk memegang salah satu jalur energi paling vital di dunia. Itu artinya, perang melawan Iran tidak akan berhenti di Iran. Ia bisa merambat ke Teluk Persia, ke Lebanon, ke Irak, bahkan ke Yaman. Ia bisa memengaruhi harga minyak dunia dalam hitungan hari. Ia bisa menyeret sekutu-sekutu besar ke dalam eskalasi konflik yang lebih luas. Itulah sebabnya, setiap kali ketegangan memuncak, dunia selalu menahan napas, dan para pengambil keputusan selalu berhitung ulang. Iran mungkin bukan negara yang tak terkalahkan, tetapi dalam perhitungan geopolitik modern, ia adalah negara yang terlalu beresiko untuk diserang, bahkan dengan perhitungan yang telah matang sekalipun. Untuk itu, kita harus mundur ke tahun 1979, ketika sebuah revolusi mengubah Iran dari sekutu Washington menjadi musuh ideologis yang paling konsisten di kawasan Timur Tengah. Semuanya bermula pada tahun 1979. Iran saat itu bukan musuh Amerika, justru sebaliknya. Di bawah pemerintahan Shah Muhammad Reza Pahlavi, Iran adalah sekutu utama Washington di Timur Tengah. Ia menjadi penyangga kepentingan Barat di kawasan Teluk, pembeli utama senjata Amerika, dan mitra strategis dalam menghadang pengaruh Uni Soviet. Namun, stabilitas itu terlalu rapuh. Modernisasi cepat yang dipaksakan dari atas, kesenjangan sosial yang melebar, serta represi politik melalui polisi rahasia SAVAC menciptakan akumulasi kemarahan rakyat Iran. Lembaga ini dibentuk pada tahun 1957 oleh Shah Muhammad Reza Pahlavi dengan bantuan teknis dari CIA Amerika Serikat dan Mossad Israel. Gerakan oposisi menguat dari kelompok nasionalis, kiri hingga ulama Syiah. Dan pada Februari 1979, revolusi itu meledak, Pahlavi dijatuhkan, dan seorang ulama yang sebelumnya diasingkan, Ruhollah Khomeini, kembali memimpin Tehran sebagai simbol perubahan radikal. Iran bukan lagi monarki pro-barat, ia berubah menjadi Republik Islam dengan fondasi ideologis yang secara terbuka menentang dominasi Amerika dan Israel. Hubungan memburuk dengan sangat cepat. Pada November 1979, mahasiswa revolusioner menyerbu kedutaan besar AS di Teheran. Krisis Sandera berlangsung selama 444 hari.
Dunia menyaksikan bagaimana hubungan dua negara runtuh total. Sejak saat itu, permusuhan bukan lagi sekedar perbedaan kepentingan, tetapi konflik ideologi. Namun ujian terbesar Iran belum datang. Pada September 1980, Saddam Hussein melihat peluang. Ia memperkirakan Iran sedang kacau pasca revolusi. Militer dibersihkan dari loyalis Reza Pahlavi, struktur komando belum stabil, dan Saddam Hussein menyerbu Iran, berharap perang singkat akan memperluas wilayah Irak dan memperlemah rezim baru Khomeini. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Perang Iran-Irak berlangsung selama 8 tahun, dari 1980 hingga 1988, dan menjadi salah satu konflik paling brutal di abad 20. Ratusan ribu korban jatuh, kota-kota dibombardir, senjata kimia digunakan, dan ekonomi hancur. Iran terisolasi, banyak negara Arab mendukung Irak, dan Barat cenderung memandang Saddam Hussein sebagai penyeimbang terhadap revolusi Islam Khomeini. Iran tidak memiliki akses mudah ke suku cadang senjata canggih. Angkatan udaranya melemah. Embargo Barat membuat modernisasi militer hampir mustahil diwujudkan. Dan di titik inilah, pola pikir strategis Iran terbentuk. Iran menyadari satu hal penting. Mereka tidak bisa memenangkan perang dengan cara konvensional melawan musuh yang lebih kaya, lebih modern, serta didukung kekuatan besar. Mereka tidak bisa mengandalkan dominasi udara seperti Amerika, dan tidak bisa juga mengandalkan aliansi besar seperti NATO. Maka dari itu, Iran mencari jalan lain. Di tengah tekanan perang, Iran mulai mengembangkan pendekatan baru, sebuah strategi yang kelak dikenal sebagai perang asimetris. Jika tidak bisa unggul dalam teknologi, mereka akan mengimbangi dengan kuantitas dan daya tahan tempur yang masif. Jika tidak bisa menguasai udara, mereka akan mengandalkan drone dan rudal jarak jauh. Dan jika tidak bisa menghadapi musuh secara langsung, mereka akan memperluas medan pertempurannya. Konsepnya sederhana namun efektif, membuat perang menjadi mahal bagi lawan, secara finansial, secara politik, bahkan secara psikologis. Di akhir perang 88 itu, Iran memang tidak menang secara teritorial, tetapi rezim tidak runtuh, Republik Islam bertahan, dan yang lebih penting, Iran belajar bahwa bertahan hidup adalah kemenangan tersendiri. Trauma perang 8 tahun itu membentuk generasi militer dan politik Iran. Mereka tidak lagi berpikir dalam kerangka menang cepat, tapi mereka berpikir dalam kerangka bertahan lama. Dan dari perang itulah lahir fondasi utama ketahanan Iran hari ini, bukan superioritas mutlak, melainkan kemampuan membuat setiap musuh berpikir dua kali sebelum menyerang. Namun satu pelajaran besar lain muncul dari perang itu. Jika Iran harus menghadapi ancaman sendirian, maka di masa depan mereka memastikan satu hal, itu tidak boleh terulang. Dan dari pelajaran pahit itulah, lahir sebuah visi baru. Iran bukan sekedar memperkuat militer nasionalnya, tetapi membangun jaringan pengaruh yang lebih luas melampaui batas-batas teritorialnya sendiri. Tahun 1982 menjadi titik penting. Saat itu, Israel melancarkan invasi ke Lebanon Selatan untuk menghancurkan basis PLO atau Palestine Liberation Organization atau Organisasi Pembebasan Palestina. Kekosongan kekuasaan dan kekacauan perang membuka ruang baru bagi aktor lain. Iran melihat ini sebagai peluang strategis. Melalui Garda Revolusi, terutama unit Quds, Iran membantu membentuk dan melatih sebuah kelompok Syiah baru di Lebanon, Hezbollah. Awalnya, Hezbollah adalah kelompok perlawanan lokal terhadap pendudukan Israel. Tetapi seiring waktu, ia berkembang menjadi kekuatan militer dan politik yang sangat terorganisir. Didanai, dilatih dan dipersenjatai oleh Iran, Hezbollah menjadi lebih dari sekedar sekutu. Ia menjelma sebagai instrumen strategis Teheran di perbatasan Israel. Disinilah konsep baru mulai terlihat. Iran memahami bahwa perang masa depan tidak harus terjadi di Teheran atau Isfahan. Ia bisa ditahan jauh dari perbatasannya. Jika Iran diserang, tekanan bisa dibalas dari Lebanon Selatan. Ini adalah embrio dari apa yang kemudian dikenal sebagai defense in depth, pertahanan berlapis di luar wilayah nasional. 2 dekade berikutnya, strategi ini kembali diperluas. Tahun 2003, Amerika Serikat menginvasi Irak dan menjatuhkan Saddam Hussein. Bagi banyak pihak, ini adalah kemenangan strategis Washington.
Tetapi bagi Iran, ini juga membuka peluang besar. Musuh lama mereka tumbang, struktur kekuasaan Irak runtuh, dan kelompok-kelompok politik Syiah yang selama ini ditekan Saddam Hussein mulai naik ke panggung utama. Iran bergerak cepat. Hubungan politik, dukungan finansial, serta pembinaan milisi-milisi lokal diperkuat. Sejumlah kelompok bersenjata Syiah di Irak memiliki kedekatan ideologis dan militer dengan Tehran. Dengan demikian, di sisi barat perbatasannya, Iran tidak lagi berhadapan dengan kelompok yang sepenuhnya musuh, melainkan ruang geopolitik yang telah diisi oleh jaringan kedekatan ideologis dan militer dengan Tehran. Strategi ini memang tidak selalu terlihat spektakuler. Ia tidak diumumkan dalam parade militer, namun dampaknya nyata. Pangkalan-pangkalan Amerika di Irak tidak pernah benar-benar aman dari ancaman kelompok bersenjata lokal yang memiliki koneksi langsung ke Iran. Kemudian datang tahun 2011. Gelombang Arab Spring, yaitu revolusi sipil, protes pro-demokrasi, dan pemberontakan besar yang mengguncang Timur Tengah kala itu. Bahkan di Suriah, pemerintahan Bashar al-Assad menghadapi pemberontakan bersenjata. Bagi Iran, Suriah adalah jalur vital menuju Lebanon dan Hezbollah. Dan jika Damaskus jatuh ke tangan rezim yang bermusuhan, maka jalur logistik Iran ke Lebanon bisa terputus. Maka Iran pun mengambil peran secara langsung, bukan lagi sebagai penonton, tetapi sebagai aktor penentu arah konflik. Dukungan militer, penasehat, dan mobilisasi milisi regional dilakukan untuk memastikan pemerintahan Assad tidak runtuh. Konflik Suriah menjadi ajang di mana jaringan proksi Iran bekerja secara terkoordinasi lintas negara. Beberapa tahun kemudian, sekitar tahun 2014, konflik di Yaman meningkat. Kelompok Houthi yang memiliki hubungan ideologis dan dukungan dari Iran terlibat perang melawan koalisi pimpinan Arab Saudi. Ketegangan ini meluas hingga ke Laut Merah dan jalur pelayaran internasional. Kini, peta pengaruh Iran membentang dari Lebanon, Suriah, Irak, hingga Yaman. Inilah yang sering disebut analis sebagai sabuk api, bukan dalam arti agresi terbuka, tetapi sebagai jaringan pengaruh strategis yang bisa diaktifkan kapanpun jika Iran diserang. Konsepnya konsisten sejak 1982. Jangan biarkan perang terpusat di satu titik. Jika satu tempat diserang, maka beberapa tempat lain bisa menyerang bersamaan. Ini bukan hanya soal balas dendam, ini soal kalkulasi. Serangan terhadap Iran berarti resiko eskalasi di banyak negara sekaligus. Artinya, perang tidak lagi terbatas pada satu peta nasional, melainkan menjadi konflik regional dengan banyak kelompok yang terlibat di dalamnya. Di titik ini, satu hal menjadi sangat jelas. Iran tidak berdiri sendiri. Ia membangun lapisan luar pertahanan yang membuat setiap rencana serangan terhadapnya harus mempertimbangkan konsekuensi yang jauh lebih luas dari sekadar satu ibu kota. Namun jaringan proksi saja tidak cukup untuk menjamin pencegahan. Karena pada akhirnya, sebuah negara tetap membutuhkan kemampuan untuk menyerang langsung dari wilayahnya sendiri, tanpa bergantung sepenuhnya pada sekutu di luar. Memasuki dekade 1990-an, Iran menghadapi kenyataan pahit. Embargo dan sanksi barat membuatnya hampir mustahil membeli sistem persenjataan modern dalam jumlah besar. Angkatan udaranya masih bergantung pada pesawat era Pahlavi. Akses ke teknologi barat tertutup, dan modernisasi militer konvensional berjalan lambat. Di saat banyak negara menganggapnya sebagai kelemahan permanen, Iran justru menjadikannya motivasi untuk mencari solusi alternatif. Alih-alih mengejar jet tempur generasi terbaru yang mahal dan sulit didapat, Iran memilih untuk mengalokasikan sumber dayanya pada sektor yang lebih realistis dan strategis, rudal balistik serta sistem pesawat nirawak, drone. Sejak 1990-an, program rudal Iran berkembang konsisten, dimulai dari rudal jarak pendek, kemudian meningkat ke jarak menengah yang mampu menjangkau pangkalan militer Amerika di Teluk Persia dan wilayah Israel. Produksi dilakukan secara bertahap, dengan penekanan pada kemampuan manufaktur dalam negeri. Logikanya sederhana, jika Iran tidak bisa menguasai udara, maka ia akan membuat udara di atas wilayahnya dan sekitarnya menjadi berbahaya bagi siapapun yang masuk. Berbeda dengan jet tempur, rudal balistik tidak bergantung pada superioritas udara maupun keberadaan pilot. Sifatnya yang sulit dicegat sepenuhnya menjadikan senjata ini menjadi alat efektif
untuk menciptakan ketidakpastian strategis. Setiap pangkalan Amerika di Qatar, Bahrain, atau Irak harus memperhitungkan risiko serangan mendadak. Setiap kapal induk yang beroperasi di Teluk harus memperhitungkan ancaman rudal anti kapal. Kemudian, memasuki tahun 2010-an, Iran mempercepat pengembangan drone. Drone memberikan keunggulan baru, biaya rendah, fleksibilitas tinggi, serta daya hancur presisi tanpa harus mempertaruhkan nyawa prajurit. Dalam beberapa tahun, Iran berubah menjadi salah satu produsen drone paling aktif di kawasan. Tahun 2019 menjadi titik balik yang mengguncangkan perhatian dunia. Serangan terhadap fasilitas minyak Arab Saudi menunjukkan bagaimana kombinasi drone dan rudal dapat melumpuhkan infrastruktur energi penting hanya dalam hitungan jam. Dampaknya langsung terasa di pasar global, harga minyak melonjak. Dunia menyadari bahwa ancaman ini bukan lagi sekedar spekulasi. Bagi Iran, pesan strategisnya jelas. Mereka mampu menjangkau target bernilai tinggi dengan biaya relatif kecil. Ini bukan tentang memenangkan perang udara melawan Amerika Serikat. Iran tahu bahwa dalam duel konvensional, kekuatan udara AS tetap unggul. Tetapi, perang modern bukan hanya soal siapa yang lebih kuat, melainkan siapa yang mampu menciptakan risiko terbesar bagi lawan. Dalam doktrin pencegahan Iran, tujuan utamanya bukan menghancurkan seluruh armada musuh. Cukup memastikan bahwa setiap instalasi militer, setiap pangkalan, dan setiap kapal senantiasa berada di bawah bayang-bayang ancaman. Ketika resiko meningkat, maka biaya politik pun juga akan meningkat. Para pemimpin harus menjelaskan kepada publik mengapa pangkalan mereka diserang, mengapa harga minyak melonjak, mengapa konflik terus meluas. Inilah fungsi sebenarnya dari sistem rudal dan drone Iran, bukan sebagai alat agresi besar-besaran, tetapi sebagai senjata penyeimbang. Ia mengimbangi kelemahan di udara dengan kemampuan serangan jarak jauh. Ia mengubah peta risiko. Ia membuat setiap rencana operasi militer terhadap Iran menjadi jauh lebih kompleks. Jika pada 1980-an Iran adalah negara yang bertahan mati-matian dari serangan konvensional, maka pada 2020-an Iran adalah negara yang mampu membalas serangan dengan cepat dan efektif. Rudal dan drone telah mengubah posisi strategis Iran dari negara yang lemah secara udara menjadi negara yang mahal untuk diserang. Namun bahkan kekuatan rudal sekalipun tidak akan seefektif itu tanpa satu faktor mendasar yang tak bisa dipindahkan atau dihancurkan oleh sanksi. Sebuah faktor yang sudah dimiliki Iran sejak sebelum revolusi dan yang tetap menjadi kartu as paling menentukan dalam setiap perhitungan militer adalah kekuatan geografis Iran. Jika rudal dan drone adalah senjata buatan manusia, maka geografi adalah senjata yang sudah dimiliki Iran sejak awal. Di ujung selatan wilayahnya, Iran menguasai sisi utara Selat Hormuz, sebuah jalur laut sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab. Lebarnya di beberapa titik hanya puluhan kilometer, namun dampaknya menjangkau seluruh dunia. Sekitar 20% perdagangan minyak global melewati selat ini setiap hari. Kapal-kapal tanker dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Irak, hingga Qatar harus melintasinya untuk mengirim energi ke Asia, Eropa, dan Amerika. Artinya, Selat Hormuz bukan sekedar jalur regional. Ia adalah salah satu urat nadi utama ekonomi global. Sejak 1970-an, bahkan sebelum revolusi Islam, kawasan ini sudah menjadi pusat perhatian militer internasional. Armada Amerika Serikat rutin berpatroli di perairan Teluk. Bahkan negara-negara Teluk membangun kerjasama keamanan untuk menjaga kelancaran ekspor energi mereka. Namun, setelah tahun 1979, dinamika politik mulai berubah. Bagi Iran, Selat Hormuz bukan hanya jalur ekonomi, tetapi juga alat tawar strategis. Dalam berbagai kesempatan ketika ketegangan meningkat, pejabat Iran menyatakan bahwa jika mereka ditekan secara ekonomi atau diserang secara militer, maka jalur ini bisa terganggu. Strategi ini tidak serta-merta berarti penutupan jalur secara penuh, namun gangguan kecil saja sudah cukup menciptakan guncangan besar di skala global. Serangan terhadap kapal tanker, latihan militer besar, uji coba rudal anti kapal, semua itu dapat meningkatkan tarif asuransi pengiriman dan memicu lonjakan harga minyak dalam hitungan hari. Dunia pernah melihat bagaimana krisis kecil di Teluk bisa membuat pasar energi panik. Harga minyak melonjak,
bukan hanya karena kerusakan fisik, tetapi karena ketidakpastian. Dan disinilah letak kekuatan geografi Iran. Ia tidak perlu benar-benar menutup Selat Hormuz untuk menciptakan tekanan. Cukup dengan menunjukkan bahwa ia mampu mengganggu, maka dunia akan bereaksi. Negara-negara Teluk sangat menyadari hal ini. Ekonomi mereka bergantung pada stabilitas jalur ekspor. Gangguan panjang akan merugikan mereka sendiri. Demikian pula negara-negara industri di Asia yang sangat bergantung pada impor energi dari kawasan tersebut. Karena itulah, setiap wacana konflik besar dengan Iran selalu disertai kekhawatiran yang lebih luas. Bukan hanya soal militer, tetapi soal stabilitas energi global. Perang dengan Iran bukan hanya soal tank, pesawat, dan rudal. Ia adalah soal harga bahan bakar di pompa bensin, soal inflasi global, soal stabilitas pasar saham, soal pertumbuhan ekonomi dunia. Letak geografis membuat Iran memiliki sebuah tombol tekanan bagi ekonomi global tanpa harus menembakkan satu rudal pun. Dan di titik inilah pertanyaan besar mulai bergeser. Bukan lagi soal bisakah Iran dikalahkan secara militer, melainkan siapa yang sanggup menanggung biayanya. Pada tahun 2003, Amerika Serikat memasuki Irak dengan keyakinan tinggi. Rezim Saddam Hussein runtuh total. Operasi militer awal dianggap sukses. Namun, fase setelahnya berubah menjadi perang panjang yang mahal dan melelahkan. Konflik di Irak berlangsung selama bertahun-tahun. Biaya perang membengkak hingga triliunan dolar. Ribuan tentara Amerika tewas. Puluhan ribu terluka. Stabilitas yang dijanjikan tidak kunjung datang dengan mudah. Kekosongan kekuasaan justru memicu konflik sektarian dan munculnya kelompok-kelompok ekstremis. Di saat yang hampir bersamaan, Amerika juga terjebak dalam perang panjang di Afghanistan. Apa yang dimulai sebagai operasi balasan pasca 2001 berubah menjadi keterlibatan militer selama 2 dekade. Bagi publik Amerika, perang-perang ini meninggalkan luka yang mendalam. Beban anggaran meningkat, kepercayaan terhadap intervensi militer besar menurun. Setiap keputusan untuk menggunakan kekuatan bersenjata kini selalu dihadapkan pada pertanyaan, apakah ini akan menjadi Irak berikutnya? Dalam konteks itu, Iran menghadirkan tantangan yang jauh lebih kompleks. Secara geografis, Iran hampir 4 kali lebih luas dari Irak. Populasinya jauh lebih besar. Medan pegunungan di banyak wilayah membuat operasi darat menjadi lebih sulit, dan struktur militernya lebih terorganisir dengan pengalaman puluhan tahun menghadapi ancaman eksternal. Jika invasi ke Irak membutuhkan ratusan ribu pasukan di tahap awal, maka operasi darat penuh terhadap Iran akan memerlukan skala yang lebih besar lagi, dengan risiko korban dan biaya yang jauh lebih besar. Selain itu, Iran tidak berdiri di dalam kekosongan geopolitik. Sejak 2010-an, hubungan Iran dengan Rusia dan China semakin erat, terutama dalam kerjasama ekonomi dan militer. Di dunia dengan peta kekuasaan yang tak lagi tunggal, konflik besar dengan Iran berpotensi memicu dinamika yang lebih luas. Rusia memiliki kepentingan di Suriah, di mana Iran juga terlibat. China bergantung pada energi dari kawasan Teluk dan memiliki kepentingan stabilitas perdagangan. Meski bukan berarti mereka akan otomatis terlibat dalam perang, kalkulasi global menjadi jauh lebih kompleks dibandingkan dengan era kekuasaan tunggal awal 2000-an. Artinya, setiap operasi militer terhadap Iran tidak lagi berdiri sebagai konflik dua negara semata. Ia bisa bergesekan dengan rivalitas kekuatan besar. Ia bisa memperburuk ketegangan global yang sudah ada. Di sisi lain, sekutu-sekutu Amerika di Teluk juga menghadapi dilema. Mereka menginginkan perlindungan keamanan dari Washington, tetapi mereka juga paling rentan terhadap dampak langsung perang, baik serangan balasan maupun gangguan ekonomi. Semua ini membuat perhitungan menjadi semakin rumit. Secara militer, Amerika Serikat tetap memiliki keunggulan teknologi dan kekuatan proyeksi global. Namun kekuatan militer bukan satu-satunya faktor penentu. Ada biaya finansial, ada tekanan politik domestik, ada resiko eskalasi regional, ada konsekuensi terhadap rivalitas global yang lebih luas. Dalam kondisi seperti ini,
Keputusan untuk tidak melakukan serangan seringkali bukan disebabkan oleh keterbatasan militer, melainkan hasil dari kalkulasi rasional. Secara militer, serangan mungkin saja dilakukan, namun secara politik dan ekonomi, biayanya terlalu tinggi untuk ditanggung. Dan ketika biaya dan residu terus meningkat, yang tersisa adalah dilema eskalasi. Sebuah situasi di mana setiap langkah kecil bisa memicu rangkaian reaksi yang tak terkendali. Tahun 2018 menandai babak baru dalam dinamika politik Iran. Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump secara sepihak keluar dari kesepakatan nuklir Iran yang dikenal sebagai Joint Comprehensive Plan of Action. Sanksi ekonomi kembali diperketat. Tekanan maksimum diterapkan. Ketegangan kian meningkat. Iran merespons dengan mengurangi kepatuhan terhadap pembatasan nuklir. Insiden di Teluk meningkat. Serangan terhadap fasilitas energi dan kapal tanker menjadi sorotan internasional. Pada 2020, Amerika membunuh komandan pasukan Quds, Qasem Soleimani, dalam serangan drone di Baghdad. Dunia kembali menahan nafas. Banyak analis memperkirakan perang terbuka akan pecah. Namun, yang muncul justru pola yang berbeda. Balasan terukur, pesan simbolik yang disengaja, lalu penahanan diri yang diperhitungkan. Mengapa? Sebab di era 2020-an ini, dunia telah menjadi jaring yang saling terhubung secara ekonomi dan digital, sehingga kerentanan di satu titik dapat memicu runtuhnya seluruh tatanan dengan jauh lebih cepat dibanding 2 dekade sebelumnya. Setiap krisis di Teluk hampir selalu diikuti lonjakan harga minyak. Setiap ancaman terhadap jalur energi mempengaruhi inflasi global. Negara-negara besar yang sedang berjuang memulihkan ekonomi pasca pandemi atau menghadapi ketegangan geopolitik lain tidak menginginkan perang baru yang besar. Israel pun menghadapi dilema serupa. Di satu sisi, mereka memandang kemampuan militer Iran sebagai ancaman serius. Di sisi lain, serangan langsung besar terhadap Iran berisiko memicu respons dari berbagai front regional yang telah dibangun Teheran selama puluhan tahun. Hasilnya adalah sebuah pola konfrontasi terbatas dan perang bayangan, mulai dari operasi siber dan sabotase hingga serangan presisi, yang semuanya dirancang untuk menghindari eskalasi menuju invasi total. Ini bukan karena tidak ada kemampuan untuk menyerang. Hal ini terjadi karena kalkulasi risiko telah menjadi jauh lebih kompleks di dalam dunia yang saling terhubung secara global. Setiap peluru yang ditembakkan berpotensi memicu reaksi berantai, mulai dari guncangan pasar energi dan stabilitas regional hingga pergeseran hubungan antar kekuatan besar. Disinilah paradoks itu muncul. Penahanan diri bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk kalkulasi strategis. Sebuah pengakuan diam-diam bahwa dalam sistem global yang rapuh, satu perang besar dengan Iran dapat menjadi percikan yang memicu api jauh lebih luas dari yang diperkirakan. Selama lebih dari 4 dekade sejak Revolusi 1979, Iran telah terbiasa hidup dalam bayang-bayang ancaman yang konstan. Negara ini bertahan melalui perang 8 tahun. Ia melewati dekade demi dekade sanksi yang mencekik. Ia ditekan secara diplomatik, ekonomi, hingga militer. Namun satu hal tetap konsisten, rezimnya tidak goyah oleh intervensi eksternal. Bukan berarti Iran tidak memiliki kelemahan. Ekonominya rapuh akibat sanksi berkepanjangan, politik domestiknya sangat kompleks, dan infrastruktur militer konvensionalnya tidak sebanding dengan kekuatan Amerika Serikat. Namun Iran tidak membangun kekuatan pertahanannya melalui jalur konvensional. Ia memanfaatkan geografi, menguasai sisi utara Selat Hormuz, jalur energi vital dunia. Ia membangun jaringan proksi lintas negara dari Hezbollah di Lebanon hingga kelompok bersenjata di Irak dan Yaman. Ia mengembangkan ribuan rudal dan armada drone untuk menutup celah kelemahan udaranya. Dan ia membaca dengan cermat trauma perang panjang Amerika di Timur Tengah. Semua faktor tersebut membentuk satu realitas strategis yang jelas. Perang melawan Iran tidak akan menjadi operasi yang cepat. Sebaliknya,
Ia adalah potensi konflik regional dengan dampak ekonomi global yang masif. Tidak adanya perang besar hingga hari ini bukan karena para aktor utama tiba-tiba menjadi pecinta perdamaian, melainkan karena terbentuknya keseimbangan rasa takut, balance of fear. Iran menyadari bahwa mereka tidak akan mampu mengalahkan Amerika Serikat dalam konfrontasi terbuka. Di sisi lain, Amerika dan Israel memahami bahwa menumbangkan rezim Iran akan memicu biaya serta risiko yang terlampau besar. Dalam keseimbangan yang rapuh ini, yang terjadi hanyalah tekanan, sabotase, dan operasi terbatas, sebuah upaya untuk tetap menjaga garis merah agar tidak meletus menjadi perang total. Namun, keseimbangan ini bersifat rapuh. Ia bergantung sepenuhnya pada kalkulasi rasional, kontrol emosi, dan komunikasi yang seringkali disampaikan melalui sinyal militer daripada diplomasi terbuka. Kini, pertanyaannya bukan lagi tentang apakah Iran bisa dikalahkan secara militer. Pertanyaannya adalah, akankah stabilitas yang dibangun di atas ketegangan ini mampu bertahan? Ataukah kita hanya sedang menunggu satu letupan kecil, satu kesalahan kalkulasi yang bisa mengubah peta Timur Tengah dalam semalam? Sejarah mengajarkan bahwa dalam tatanan geopolitik, keseimbangan bukanlah jaminan keamanan. Seringkali, keseimbangan hanyalah sebuah jeda sebelum ledakan besar.